Halo semuanya, kita langsung masuk aja ya ke pembahasan materi hari ini. Kita bakal membedah salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah umat manusia. Dan jujur aja, skala dari apa yang bakal kita bahas ini tuh bener-bener epic banget. Kita bukan lagi ngomongin pelayaran singkat atau liburan musim panas, melainkan sebuah pengembaraan seumur hidup dari musafir paling memukau yang pernah dicatat sejarah. Jadi siap-siap aja, karena kita bakal bertualang melintasi berbagai benua, budaya, dan bahkan melintasi abad. Bagian pertama, perjalanan darat abad pertengahan yang sesungguhnya. Sebelum mulai, mari kita lepas kacamata modern kita sejenak. Coba deh saya tanya, kalau kalian dengar kalimat penjelajah terbesar abad pertengahan, nama siapa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti banyak dari kalian atau buku-buku sejarah pada umumnya bakal langsung mengarahkan ke satu nama terkenal. Tapi hari ini, kita di sini justru buat nantang asumsi itu. Di satu sisi, kita punya Marco Polo, penjelajah dari Venesia yang namanya udah melegenda banget di dunia barat. Tapi di sisi lain, kita punya tokoh utama kita hari ini, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Alawati At-Tanji bin Battuta, atau yang lebih gampang kita sebut Ibnu Battuta. Memang sih, Marco Polo itu hebat karena bisa jalan jauh sampai ke Asia. Tapi tunggu dulu, perjalanan Ibnu Battuta ini jauh melampaui pencapaian Polo loh. Baik dari segi jarak totalnya maupun seberapa dalam interaksi budayanya waktu dia melintasi Asia, Afrika, dan Eropa. Bener-bener beda level. Nah, yang paling menarik dari angka ini adalah 120.000 kilometer. Itu adalah angka yang sangat luar biasa gila. Biar gampang ngebayanginnya, jarak segitu tuh sama aja kayak kalian mengelilingi ekuator bumi sampai 3 kali. Selama 29 tahun, bayangin, dari tahun 1325 sampai 1354, dia menjelajahi wilayah yang kalau disamakan dengan peta sekarang, itu ngelewatin 44 negara. Dia nggak cuma numpang lewat di jalur sutra, tapi dia bener-bener nyusurin gurun pasir, lautan, sampai pegunungan es dari ujung barat Afrika Utara, terus sampai ke timur jauh. Masuk ke bagian kedua, gimana sebuah ziarah biasa akhirnya berubah jadi sangat epik. Semuanya bermula di tahun 1325. Waktu itu Ibnu Battuta baru berumur 21 tahun. Sebagai seorang ahli hukum muda, dia ninggalin kampung halamannya di Tangier, Maroko, sendirian aja. Awalnya sih tujuannya simpel banget, dia cuma mau menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tapi setelah hajinya selesai, bukannya pulang ke rumah, dia malah lanjut terus. Saking jauhnya dia pergi, di tahun 1333 dia malah diangkat jadi hakim di India. Dan tahu nggak, dia baru benar-benar balik ke Maroko tuh puluhan tahun kemudian, tepatnya di tahun 1354. Terus apa sih yang bikin dia memutuskan buat terus jalan? Arah perjalanannya ini ternyata mulai terbentuk dari satu pertemuan gak terduga di Alexandria, Mesir. Di sana dia ketemu sama seorang pertapa saleh bernama Syekh Burhanuddin. Nah, Syekh ini tuh seolah-olah bisa meramalkan takdirnya. Dia bilang kalau Ibnu Battuta ini kelihatannya suka banget pergi jauh, dan suatu saat nanti bakal ngunjungin saudara-saudara sang Syekh yang ada di India, Sin, sampai ke Cina. Coba deh posisikan diri kalian dengar ramalan sehebat itu di usia 20-an, dan akhirnya beneran terwujud. Merinding gak sih? Bagian ketiga, melintasi dunia Islam. Kenapa dia bisa seaman itu jalan sejauh ini? Kunci utama dari perjalanan raksasanya ini adalah sebuah konsep yang disebut Dar al-Islam. Maksudnya gimana? Jadi ini tuh bukan berarti satu kerajaan raksasa ya, melainkan sebuah dunia luas yang diikat oleh agama, hukum, dan budaya yang sama. Karena Ibnu Battuta ini seorang cendekiawan hukum yang terdidik, dia jadi bisa bepergian dengan sangat bebas di dalam zona luas ini dan selalu disambut dengan tangan terbuka. Singkatnya, Dar al-Islam itu ibarat paspor super VIP abad pertengahannya yang bisa ngasih dia kerjaan, perlindungan, dan tempat tinggal dimanapun dia singgah. Daftar tempat yang dia datangin bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Dia sempat nyatet soal pedagang-pedagang super kaya di Mogadishu dan kota kayu Kilwa di pesisir Swahili. Dia juga nekat melintasi ganasnya gurun Sahara menuju ke Kekaisaran Mali. Terus, dia sempat kerja santai atau mungkin nggak santai-santai amat sih, sebagai hakim di Kepulauan Maladewa. Ngelihat langsung kekayaan Kesultanan Samudra Pasai di Nusantara, dan bahkan ada klaim kalau dia berlayar jauh sampai ke pelabuhan Quanzhou di Cina. Keragaman budaya yang dia lihat langsung dengan mata kepalanya sendiri, itu benar-benar nggak ada tandingannya. Tapi jangan salah sangka, perjalanannya ini jauh dari kata liburan enak. Nyawanya sering banget ada di ujung tanduk. Dia pernah dirampok abis-abisan, kapalnya hancur tenggelam, dan nyaris mati entah berapa kali.
Ada satu momen epik waktu dia melintasi pegunungan beku di Afghanistan, dia sampai nyebut pegunungan Hindu Kush itu sebagai pembunuh karena cuacanya yang mematikan parah. Deskripsi dia yang belak-belakan ini benar-benar nampar kita sama realitas betapa keras dan brutalnya bepergian di zaman abad pertengahan. Nah, buat kita yang ada di Nusantara, ada satu perhentian dia yang pastinya kerasa dekat banget nih. Namanya Kesultanan Samudra Pasai, yang waktu itu dia sebut sebagai Pulau Aljawa atau wilayah Sumatera. Setelah berlayar non-stop 25 hari dari India, dia sampai di sana dan langsung disambut hangat banget sama Sultan setempat. Ibnu Battuta ini kagum banget sama melimpahnya harta karun rempah di sana, kayak kapur barus, cengkeh, dan juga timah. Dia sempat singgah di kota bertembok kayu itu selama sekitar 2 minggu, ngumpulin tenaga sebelum lanjutin misi gila berikutnya ke Cina. Lanjut ke bagian keempat, menuliskan catatan rihlah yang legendaris. Kata kuncinya di sini adalah rihlah. Secara harfiah, kata ini emang berarti pelayaran atau perjalanan. Tapi di sisi lain, dalam tradisi sastra Arab klasik, rihlah itu adalah genre khusus untuk tulisan perjalanan. Karya penuh dari Ibnu Battuta ini aslinya punya judul yang puitis banget loh. Judulnya, Sebuah Hadiah Bagi Mereka Yang Merenungkan Keajaiban Kota-Kota dan Keajaiban Perjalanan. Wah, panjang ya. Untungnya sekarang kita cukup nyebutnya dengan nama pendeknya aja, Rihlah. Terus, gimana ceritanya buku epik ini bisa terbit? Prosesnya ini penting banget buat kita pahami. Jadi awalnya, Sultan Maroko yang dengar cerita-cerita Ibnu Battuta ini terpukau abis, terus ngasih titah supaya semua perjalanannya dicatat. Nah, jadi poin krusialnya adalah Ibnu Battuta mendiktekan semua ceritanya itu murni secara lisan. Beneran, dia nggak pegang jurnal sama sekali, karena jurnal aslinya udah lama hilang atau dirampok orang di jalan. Semua cuma ngandelin otak dan ingatannya aja. Setelah itu, barulah seorang sarjana muda bernama Ibnu Juzai nulis dan menyunting ucapan-ucapan itu jadi sebuah narasi yang puitis di tahun 1354. Bagian kelima, fakta, fiksi, dan plagiarisme. Mari kita kupas kontroversinya. Karena seluruh buku ini didiktekan cuma lewat memori ingatan, wajar aja kalau sejarawan modern akhirnya membagi kisahnya jadi 2 kubu. Secara umum, para ahli setuju banget kalau pengabdiannya di India, perjalanannya ke Mali, sampai kunjungannya ke Nusantara itu adalah fakta sejarah yang valid dengan akurasi yang luar biasa. Tapi tunggu dulu, ada juga bagian-bagian yang bikin orang mengernyitkan dahi. Contohnya, waktu dia cerita soal menyusuri sungai Volga atau klaimnya yang bilang masuk terlalu dalam ke istana Cina. Bagian-bagian ini dinilai rancu dan banyak yang mikir kalau itu sih kayaknya cuma cerita dari pelancong lain yang dia dengar, bukan pengalaman dia sendiri. Masalah soal ingatan ini ternyata makin dibikin rumit sama satu praktik yang kalau di zaman sekarang sih langsung kita cap sebagai plagiarisme. Jadi buat ngisi bagian-bagian cerita di mana ingatan Ibnu Battuta mulai memudar atau ngeblank, sang penulis Ibnu Juzai ini diam-diam ngopi deskripsi tempat-tempat tertentu dari penulis perjalanan zaman dulu kayak Ibnu Jubair. Gak pakai ngasih sumber kredit sama sekali. Mengejutkan? Pasti. Tapi asal kalian tahu, copy paste kayak gini tuh lumrah banget di dunia literatur abad pertengahan buat ngebantu mempercantik kisah si narator. Bagian keenam, sekaligus yang terakhir, warisan yang melampaui Marco Polo. Terus pertanyaannya, apa dong nilai historisnya buat kita di zaman modern ini? Walaupun ada kontroversinya, warisan dari karya ini jujur aja bener-bener tak ternilai harganya. Rihlah itu bukan sekedar buku harian perjalanan biasa. Tulisan ini ibarat mesin waktu yang ngasih kita potret paling tajam tentang kehidupan masyarakat global di abad ke-14. Lewat ceritanya, kita dikasih wawasan yang sangat langka soal gimana sih struktur sosial saat itu, gimana orang-orang bertransaksi dalam jaringan ekonomi perdagangan, dan gimana keseharian komunitas muslim di Afrika, India, sampai Nusantara, jauh sebelum bangsa Eropa datang menjajah. Yang akhirnya membawa saya ke satu pemikiran terakhir untuk kalian renungkan nih. Iya, ingatannya emang nggak sempurna, kadang bolong-bolong, dan bukunya juga ketahuan meminjam literatur lama. Tapi coba dipikir, kalaupun ada detail-detail kecil yang meleset, apakah itu lantas membuat warisan perjalanan sejauh 120.000 kilometer ini jadi kurang monumental? Apakah kelemahan itu bisa memudarkan pencapaian gila dari seorang pria yang rela menghabiskan 29 tahun hidupnya nembus ujung-ujung bumi yang belum terjamah? Silahkan direnungkan ya. Terima kasih banyak udah nyimak paparan ini sampai habis, dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.